Apakah tanaman cabai juragan pernah mengalami hal ini? Yaps, keriting daun. Tentu, masalah ini membuat juragan pusing tujuh keliling. Sudah mencoba berbagai cara. Namun hasilnya tetap sama saja. Tenang juragan. Karena pada video kali ini, kami akan mengupas tuntas, faktor apa saja yang menyebabkan keriting daun pada tanaman cabai. Hal ini perlu juragan ketahui, sehingga juragan tidak sampai salah dalam melakukan penanganan. Berdasarkan hasil riset yang telah kami lakukan, berikut adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan keriting daun pada tanaman cabai. Bisa dibilang, penyiraman cabai itu gampang-gampang susah juragan. Terlalu banyak air bisa menyebabkan tanaman cabai menjadi kerdil. Namun, terlalu sedikit air, alias kekeringan, bisa menyebabkan tanaman menjadi dehidrasi, serta daun cabai menjadi keriting. Ada tanda khusus daun keriting yang disebabkan oleh dehidrasi, yakni daun yang melengkung ke bawah, menguning, dan mengeriting. Agar daun bisa kembali pulih, juragan tentu harus memberikan pasokan air yang cukup. Caranya, bisa dengan menyiram cabai secara teratur. Namun, jika tanah di bagian bawah permukaan mengeras, maka penyiraman akan sia-sia saja. Alias tidak akan bisa terserap dengan baik oleh akar tanaman. Akibatnya, jaringan tanaman seperti daun dan bunga cabai pun akan ikut terdampak dan menjadi keriting. Untuk itu, juragan perlu menggali dan menggemburkan kembali tanah, agar air dapat meresap sampai ke akar tanaman. Baru kemudian, juragan bisa memberikan pupuk campuran mutiara sebanyak 1 kg yang dicampur dengan KCl 1 kg. Selanjutnya, larutkan ke dalam 200 liter air, dan dikocorkan 200 ml per lubang tanam. Berikan 1 atau 2 minggu sekali. Berikan juga pupuk gandasil dengan dosis 4-5 sendok makan dalam 16 liter air yang disemprotkan setiap 7 hari sekali. Hama seperti trips, tungau, maupun kutu kebul seringkali menyerang tanaman cabai dan membuat daun cabai menjadi keriting. Daun cabai yang terserang tungau biasanya ditandai dengan daun yang melengkung ke bawah. Sedangkan daun keriting yang terkena trips, biasanya melengkung ke atas, serta daun menjadi bercak keperakan. Ciri khas keriting daun yang disebabkan oleh hama, biasanya akan tampak adanya hama-hama tersebut di bagian bawah permukaan daun. Selain itu, biasanya ditandai dengan adanya semut yang berkeliaran pada daun dan batang tanaman cabai juragan. Semut datang akibat cairan manis yang dihasilkan oleh hama kutu daun. Dan cairan tersebut juga menarik datangnya cendawan jelaga. Pada saat bersamaan, kehadiran semut juga ikut berperan menjadi media penyebaran kutu daun. Untuk mengatasi keriting daun yang disebabkan oleh serangan hama, juragan bisa menggunakan pestisida seperti Abasal 18 EC. Dengan dosis 1 tutup botol, yang dicampur dengan Avidor 25 WP, 1 sendok makan. Untuk dilarutkan ke dalam 16 liter air, dan disemprotkan setiap 3 hari sekali, sebanyak 3 kali berturut-turut. Atau, juragan juga bisa menggunakan Kurakon 500 EC. Adapun dosis yang digunakan, cukup 2 tutup botol saja per 16 liter air. Kemudian, semprotkan secara merata pada cabai yang terkena serangan hama. Keriting daun ternyata juga bisa disebabkan karena kekurangan unsur fosfor. Cabai yang kekurangan fosfor biasanya ditandai dengan warna daun yang hijau gelap kecoklatan. Bahkan, daun tampak berwarna keunguan. Sedangkan di bagian daun pucuk muda akan mengkerut dan mengecil. Untuk mengatasi keriting daun yang disebabkan kekurangan fosfor, tentu, juragan harus menggunakan pupuk yang memiliki kandungan fosfor tinggi. Seperti pupuk Ultradap, yang memiliki kandungan unsur fosfor dan fosfat, sekitar 60%, dan nitrogen 20%.
Cara aplikasinya, larutkan 2 hingga 4 sendok makan dalam 16 liter air. Kemudian semprotkan secara merata ke tanaman cabai juragan yang kekurangan fosfor. Juragan bisa mengaplikasikannya di saat tanaman cabai mulai umur 7 hari setelah tanam, sampai menjelang berbunga. Dengan interval semprot 7 hari sekali. Jika tanaman cabai kekurangan kalsium, akan terdapat gejala berupa tepi daun muda, yang akan berubah menjadi warna kuning, karena klorosis atau kurangnya klorofil. Hal tersebut juga akan menyebabkan beberapa jaringan pada daun menjadi mati. Sehingga, tanaman cabai pun akan mudah menjadi keriting dan rontok. Cara mengendalikannya, juragan cukup memberikan pupuk yang mengandung unsur kalsium. Seperti CNG, dengan takaran 2 sendok makan ke dalam 16 liter air. Cara aplikasi, yaitu dengan cara disemprotkan ke tanaman cabai juragan yang kekurangan kalsium. Atau, juragan juga bisa memberinya pupuk dolomit. Dengan cara, ditaburkan secara langsung, di atas permukaan tanah. Kapur dolomit, mengandung kalsium dan magnesium yang cukup tinggi. Jadi, selain bisa mengatasi keriting daun dan kerontokan, ternyata juga bisa membuat tanaman cabai juragan menjadi hijau. Herbisida ternyata juga bertanggung jawab atas pengeritingan daun. Tanaman cabai yang masih kecil, biasanya masih sangat rentan jika terkena paparan herbisida. Untuk itu, juragan selalu berhati-hati di saat menyemprot. Sebaiknya, hindari melakukan penyemprotan herbisida saat tanaman cabai masih kecil. Untuk mengantisipasi, agar tanaman cabai tidak stres akibat herbisida, juragan cukup mencabut saja terlebih dahulu rumput yang ada di sekitar tanaman. Baru kemudian, jika cabai sudah besar, maka juragan bisa melakukan penyemprotan herbisida. Sebenarnya, untuk mengatasi tumbuhnya rumput di sekitar tanaman cabai juragan, caranya cukup mudah. Gunakan saja mulsa plastik pada saat sebelum tanam. Namun, jika terpaksa tetap ingin melakukan penyemprotan, pastikan tidak ada angin saat menyemprot. Lakukan penyemprotan di waktu pagi atau sore hari. Agar pada saat menyemprot, tidak terkena angin, sehingga tidak mengenai tanaman secara langsung.